Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kacang. Kami akan mempresentasikan hasil tugas KGV kami, yaitu menggambar objek 3 dimensi. Jadi sebelum itu kita akan lihat hasilnya dulu. Ya, ini dia hasilnya. Bisa kita lihat di sini ada 4 objek. Yang pertama kubus, yang kedua kerucut, yang ketiga bola, yang keempat teko. Jadi sesuai dengan ketentuan, untuk menggerakkannya kita menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4. Untuk kubus kita menggunakan angka 1, kerucut 2, bola 3, dan teko 4. Kemudian untuk mengetes rotasi yang dari sumbu X, tekan Q. Ini dari sumbu X. Untuk berhentikannya tekan W, kemudian tekan E juga. Jadi dia berfungsi untuk rotasi sumbu X nya. Kemudian di sumbu Y nya kita gunakan ASD, kemudian stop untuk sumbu Y nya. Oke, bisa berfungsi. Kemudian untuk sumbu Z nya kita gunakan ZXC. Ini dia. Kemudian untuk berhenti dan C nya. Nah, berarti semuanya bisa berfungsi dengan normal. Begitu juga dengan objek-objek yang lainnya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan codingannya. Seperti biasa, di sini ada 4, ada headernya, ada 4 deklarasinya. Kemudian di deklarasi variabel, di sini ada current X rotation. Current X rotation yaitu nilai awal dari titik rotasi yang sekarang. Ini kita beri nilai awal 0. Kemudian ada speed X rotation. Speed X rotation ini adalah kecepatan rotasi dari sumbu X. Ya, jadi dari sumbu X bernilai 15, sumbu Y juga bernilai 15, dan sumbu Z bernilai 10. Kemudian di sini ada current time, yaitu waktu yang sekarang, last time waktu akhir, dan delta time yaitu selisih waktu. Kemudian di sini ada bool kubus. Ini adalah merupakan tipe data yang memberikan nilai objek awal bernilai false, yang nanti akan digunakan untuk case. Jadi dia nanti akan dimasukkan ke switch case. Jadi nilai awalnya diberikan false. Kemudian di void display, di sini ada current time, itu float get. Kemudian ada waktu yang sekarang. Kemudian ada delta time. Delta time ini selisih waktu, itu diperoleh dari current time dikurangi dengan last time, yaitu waktu sekarang dikurangi dengan waktu akhir dibagi dengan 1000. Kemudian di sini ada last time sama dengan current time. Kemudian current X rotation, yaitu nilai awal rotasi, sama dengan current X rotation ditambah dengan delta time dikali dengan speed X rotation, yaitu kecepatan rotasi awal dari sumbu X. Begitu juga dengan sumbu Y dan sumbu Z. Kemudian di sini ada GL clear color. Ini adalah warna untuk backgroundnya. Kemudian ada GL push metric. GL push metric ini adalah untuk menggambar objek. Jadi apabila tidak menggunakan GL push metric ini, gambar objek tidak akan bagus dan objeknya akan mengecil. Kemudian di sini ada GL translate. Ini adalah untuk menempatkan posisi objek. Ada GL color, ini untuk warna objeknya, dan GL translate ini untuk bentuk objeknya. Kemudian selanjutnya ada kondisi, yaitu if kubus sama dengan true. Artinya kalau kubus sudah bernilai true, artinya ketika kita menginputkan angka 1, maka dia akan rotate, akan bergerak sesuai dengan nilai yang kita berikan ini.
Selanjutnya ada Glued Wire Cube. Glued Wire Cube ini adalah untuk penggambaran objek kubusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Di sini ada kondisi untuk kerucut. Jadi ketika kerucut bernilai true, yaitu ketika kita menekan angka 2, maka dia akan berotasi sesuai dengan angka yang kita berikan ini. Jadi sesuai perintah kita. Jadi ketika kerucut ini bernilai true, maka yang lainnya akan bernilai false. Di sini juga ada glued wire can. Ini adalah untuk gambaran dari kerucutnya. Kemudian ada kondisi untuk bola. Di sini adalah ketika bola bernilai true, ketika kita menekan angka 3, maka dia akan berotate sesuai dengan perintah kita. Dan sama juga seperti yang lain, ketika ini bernilai true, yang lain akan bernilai false. Di sini ada glued wire sphere. Ini adalah untuk gambaran dari bolanya. Kemudian di sini ada juga fungsi Di sini ada juga kondisi untuk teko. Dia akan bernilai true ketika kita menekan angka 4, dan yang lainnya akan bernilai false dan akan berotasi sesuai dengan perintah kita, sesuai dengan nilai yang kita masukkan. Oke, selanjutnya di sini ada void resize. Ini adalah ketentuan yang sudah diberikan oleh dosen kami, Pak Jos. Jadi saya hanya mengikutinya. Kemudian di sini ada void untuk my keyboard. Ketika ini adalah switch case. Di case ada yang pertama ada Q, W, dan E. Jadi ini untuk sumbu X. Ketika kita menekan Q, maka speed rotationnya akan bertambah 5. Ketika W, dia akan berhenti, dan E, dia akan berkurang 2. Ini untuk sumbu X nya. Jadi untuk Q menambah, W untuk berhenti, dan E untuk mengurangi. Begitu juga dengan sumbu Y, yaitu Z, X, C. Ini Z untuk menambah, X untuk berhenti, dan C untuk mengurangi. Begitu juga untuk sumbu Z, ada A, S, D. A untuk menambah, S untuk berhenti, dan D untuk mengurangi. Kemudian selanjutnya ada case untuk nilai angkanya. Yang pertama ada 1, 2, 3, dan 4. 1 untuk menggerakkan kubus. Ketika kita menekan 1, kubus bernilai true dan yang lainnya bernilai false. Untuk 2 juga begitu. Ketika kita menekan 2, kerucut bernilai true dan yang lainnya bernilai false. Kalau angka 3, dia bola akan bernilai true dan yang lainnya bernilai false. Begitu juga untuk case 4, itu apabila kita menekan 4, maka teko akan bernilai true dan yang lainnya akan bernilai false. Jadi yang bergerak hanya teko. Selanjutnya ini ada void main, ada main programnya. Ini sudah sesuai dengan yang Pak Jos berikan di tugas sebelumnya, yaitu di penggambaran objek 2 dimensi. Sini ada glued init display mode, ada glued init window position untuk posisi windownya, untuk window size nya, untuk ukuran window, nama windownya, dan sebagainya. Kemudian jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, kami juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.